Berapa banyak orang subhanallah yang tanamkan kebencian, kedengkian, hasad satu sama yang lain, subhanallah. Padahal Islam adalah satu. Al-Quran satu, Tuhan kita satu. Al-Quran juga satu. Tidak ada yang berubah. Juga Nabi SAW yang diutus kepada kita satu orang. Dan sabda-sabda beliau jelas semuanya. Kenapa kita tidak bersatu dalam satu saf untuk saling menunjukkan akhlak yang mulia? Saling menghormati satu sama yang lain. Ya, tidak menjegal satu sama yang lain. Tidak menyakiti satu sama yang lain. Kalau ada perbedaan pendapat, maka itu umum. Semua orang bisa punya pendapat. Bisa menyampaikan pendapat dia. Kalau dia salah kita ingatkan, dia terima. Alhamdulillah, tidak terima, itu urusan dia dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tugas kita untuk selalu mengontrol setiap orang. Itu tidak mungkin. Sampai di mana batasan kita? Ya? Maka ini juga bagian daripada akhlak yang harus diperhatikan. Agar kaum muslimin selalu saling merendah satu sama yang lain. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh kalian saling tawadhu, merendah. Agar tidak ada lagi satu orang menzalimi orang yang lain atau menyakiti orang yang lain. Ini peringatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kosiman, seperti biasa di salah satu hari Selasa di pekan-pekan yang kita lalui dalam sebulan, kita akan membedah buku 80 langkah cerdas selamat dari api neraka atau siksa neraka. Yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu sampai ke langkah ke-14, yaitu melepaskan diri dari kezaliman. Dan ini poin perlu saya ingatkan kembali, kalau saudaraku seiman, kalau ada hak orang lain pada Anda, selesaikan segera. Kalau ada hak Anda pada orang lain, tidak ada masalah. Anda masih bisa memanennya dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat, itu bisa menjadi aset buat Anda. Anda bisa menagihnya, Anda bisa memintanya, tapi kalau orang yang sedang berbuat zalim tidak ingin memberikan, maka Anda tetap diuntungkan karena Anda akan panen pada hari kiamat. Tapi kalau Anda menahan hak orang lain, maka hati-hatilah. Saya ingatkan kembali hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Siapapun yang memiliki permasalahan dengan saudaranya, maka hendaklah dia selesaikan di sini, maksudnya di dunia. Sebelum datang hari, maksudnya hari kiamat nanti, yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Jadi tidak lagi manfaatnya dinar dan dirham itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, akan ada apa nanti di sana? Maksudnya bagaimana kami menyelesaikan kalau tidak ada lagi manfaatnya uang? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia. Jadi, semua kezaliman yang kita lakukan, apakah merusak citra orang, apakah menggibah dia, apakah memfitnah dia, apakah memukul fisiknya, apakah mengambil hartanya atau haknya dia, atau misalnya mengadu dombanya, apa saja. Mohon maaf. Kalau dia tidak sempat memaafkan di dunia, maka tentu kita akan dituntut pada hari kiamat nanti. Dan ini berbahaya sekali. Karena akan diambil pahala sholat kita, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, bakti sama orang tua, semuanya akan hilang dan diambil oleh orang-orang yang yang sudah kita zalimi. Kalau tidak cukup pahala yang kita miliki dan masih banyak orang yang terzalimi, karena ada orang setiap hari itu kerjanya selalu gosipin orang, selalu mengambil hak orang lain. Maka ini akan lebih banyak musuhnya pada hari kiamat. Kalau tidak cukup pahalanya dibagi-bagi, maka akan diambil dosa orang lain. Orang lain yang berzina dia yang dihukum. Orang lain yang riba dia yang dihukum. Orang lain membunuh dia yang dihukum. Karena banyaknya hak-hak manusia yang telah dia zalimi. Ini harus hati-hati, saya ingatkan kembali. Agar jangan tema kita yang lalu berlalu begitu saja. Karena ini langkah, dari 80 langkah sukses untuk selamat dari api neraka. Pada kesempatan ini, kita akan bahas insya Allah langkah ke-15, dan ini langkah yang sangat luar biasa. Yaitu masalah akhlak mulia. Inilah sebabnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak mulia. Beliau mengatakan, innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.
ajaran beliau, tuntunan beliau, contoh-contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya berisikan akhlak yang baik. Kesantunan, keramahan, kedermawanan, memaafkan, meminta maaf. Semua hal yang baik. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saking sempurnanya akhlak beliau, sampai Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menceritakan dan menggambarkan tentang bagaimana akhlak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam firman-Nya surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah sendiri memuji karena Nabi SAW sangat santun, sangat ramah, penyabar, penyayang, pemaaf, semuanya ada pada beliau. Dan itu tidak nanggung-nanggung. Benar-benar tertuangkan maksimal. Dan ini anjuran bagi setiap muslim. Anda kalau sedang mengerjakan satu perbuatan, Anda maksimal di situ. Ya. Lagi sedekah, Anda maksimal dalam sedekah. Anda lagi sholat malam, Anda maksimal dalam sholat malam tersebut. Lagi baca Quran maksimal, lagi berzikir maksimal. Semuanya maksimal. Artinya cari yang paling afdal. Afdal lebih besar pahalanya daripada yang lebih di bawahnya. Dan itu merupakan target setiap muslim. Selama Allah berikan dia umur, maka dia akan selalu mengejar mana yang terbaik. Dan itu bagian daripada akhlak. Kalau dia bakti sama orang tua, dia akan maksimal. Kalau dia membantu temannya, dia akan maksimal. Kalau dia mengerjakan apa saja dari amal-amal perintah agama yang merupakan kebaikan, maka semuanya dia maksimal. Itu juga dalam meninggalkan dosa-dosa, dia maksimal. Apapun godaannya, dia berusaha untuk mengkanter, menahan diri, sehingga akhirnya dia selamat dari pelanggaran-pelanggaran agama dan bisikan-bisikan syaitan. Maka ini juga akhlak yang mulia. Nabi SAW adalah orang yang sangat luar biasa dalam masalah-masalah seperti ini. Beliau termasuk orang yang paling cepat dalam mengerjakan perintah Allah dan paling berhati-hati atas pelanggaran Allah SWT. Bahkan tidak terjadi pelanggaran pun beliau berhati-hati. Sampai pernah terjadi mendung di masa hidup beliau di Madinah dulu. Atau setiap kali ada mendung, Nabi SAW gelisah, beliau bolak-balik. Sampai satu waktu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Ini mendung. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, dari mana saya bisa dapat jaminan kalau di belakang awan mendung ini adalah rahmat, hujan. Bisa saja siksa. Sebagaimana umat-umat sebelum kita disiksa dengan mendung yang ada. Gitu kan? Seperti kaum Lut dan kaum-kaum yang lain, mereka lihat ada mendung. Mereka pikir itu adalah nikmat yang akan turun, hujan. Ternyata azab di belakangnya. Sampai turun tetesan air yang merupakan rahmat Allah, barulah Nabi SAW tenang. Itu luar biasanya. Dan ini akhlak bukan cuma Nabi SAW, akhlak semua nabi-nabi. Mereka orang yang paling cepat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Mereka yang paling ramah, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling pemaaf. Dan yang paling pemberani dalam menegakkan kebenaran. Dan membela orang-orang yang terzalimi. Begitu sifat-sifat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka menjadi pemimpin manusia. Orang-orang yang mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang setelahnya adalah para orang-orang yang coba mengikuti jejak para nabi-nabi, para ulama, para dai. Kita akan temukan kalau yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah SAW, kita akan temukan mereka akan sangat ramah, sangat santun, sangat dermawan, pemaaf, dan tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Kapan ada seseorang bersemat padanya julukan alim atau da'i atau ustadz kalau kita di Indonesia, kemudian dia sibuk menyerang orang sana, menyerang orang sini, maka ini tidak memahami akhlak yang sebenarnya. Bahkan mungkin diragukan tentang masalah ilmunya. Karena ilmu itu harus berbekas pada diri seseorang. Terlihat dari bagaimana dia menjaga wibawahnya, bagaimana dia menjaga harga dirinya, dan bagaimana juga dia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Subhanallah, kalau terjadi dua orang bertengkar misalnya, anggap si A sama si B. Lalu kemudian si A ini dalam kondisi benar. Misal di pinggir jalan Anda melihatnya. Si A ini karena misalnya terzalimi, kemudian dari jauh Anda melihatnya, dia marah-marah, dia caci maki si B. Si B diam saja. Dari jauh Anda melihatnya. Kira-kira Anda menilai mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun si A dalam kondisi benar, orang akan menilai, walaupun dia selama dia belum tahu permasalahannya, dia akan mengatakan, oh kenapa orang itu kasar sekali? Oh kenapa orang itu jahat sekali? Padahal sebenarnya dia dalam kondisi benar. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya adalah Anda hadapi semua dengan tenang. Karena tidak mungkin teman-teman sekalian kita akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi dengan emosional. Nggak bisa ketemu dengan itu.
Mustahil gitu. Anda menagih utang, Anda dengan emosi, tidak bisa menyelesaikan perkara. Tapi Anda datang, Anda menyelesaikannya dengan dengan cara-cara yang bahkan menuju kepada kasus hukum pun bisa. Tapi tidak perlu dengan emosional. Untuk apa kita sudah kehilangan harta, kita kehilangan energi lagi. Kita sampai gelisah, nggak bisa tidur. Lisan kita akhirnya sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, merusak akhlak kita. Sementara nanti kita akan lihat bagaimana luar biasanya ya kedudukan akhlak dalam Islam dan bagaimana keutamaan yang akan didapatkan nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang akhlaknya mulia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harusnya merenungi baik-baik bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar memiliki akhlak yang mulia dan maksimal dalam masalah itu. Jujur selamanya, baik selamanya, dermawan selamanya, pemaaf selamanya. Semuanya seperti itu. Tidak usah balas keburukan orang dengan keburukan. Orang itu enak benar Ustaz, dia menggibah saya juga akan gibah dia. Berarti siap, dia dihukum, Anda juga dihukum. Ya. Orang itu fitnah saya juga akan fitnah dia. Dia dihukum, Anda dihukum. Kalau Anda memiliki keimanan dan ilmu, Anda tidak mungkin akan membalas kebodohan orang, kemaksiatan orang, ya, yang bahkan sampai lintas ke hak Anda dan pribadi Anda, dengan keburukan juga. Karena kalau Anda balas, Anda akan sama. Tidak ada bedanya Anda sama dia. Ya. Ini poin penting untuk digarisbawahi supaya jangan sampai salah faham. Ya. Baik, kita akan coba bacakan dalil-dalil yang diangkat oleh penulis di sini. Sangat menarik hadis-hadis yang diangkat oleh beliau. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang mulia tentang keutamaan akhlak. Bahwasanya orang yang baik akhlaknya adalah orang yang paling sempurna imannya. Bayangkan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan akhlak. Artinya, tanpa akhlak yang mulia, walaupun orang itu dianggap seorang bertitel paling tinggi mungkin di akademik atau di akademisi, kemudian orang yang paling kaya mungkin, orang yang paling tinggi jabatannya, tapi tetap tidak dianggap imannya sempurna tanpa akhlak yang baik. Perhatikan sabda Nabi SAW yang pertama diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1230. Yaitu sabda Nabi SAW, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau kita lanjutkan hadis ini ada lanjutannya, wa khiyarukum linisa'i wa ana khiyarukum linisa'i. Dan orang yang paling baik lagi akhlaknya adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan akulah orang yang terbaik dengan istrinya. Jadi ada orang subhanallah sebagian laki-laki menjaga wibawa di luar rumah sana. Tapi buruk akhlaknya dengan istrinya. Istrinya selalu merasa terganggu kalau dia ada. Berharap dia keluar dari rumah. Karena lisannya yang kasar, tangannya yang kasar, matanya yang melotot. Tidak ada keromantisan, tidak ada perlindungan, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, tidak ada kelembutan. Ini suami apa? Itu juga ada sebagian istri begitu. Kalau suaminya berharap pulang ke rumah dalam kondisi istrinya sudah tidur. Karena lisannya tajam, matanya melotot. Yang ada cuma tuduhan. Coba perhatikan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha pada saat melihat Nabi SAW pulang dari Gua Hira, pertama menerima wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tengah malam menjelang subuh nih. Ya. Kemudian beliau, atau pada saat tepatnya sudah mulai menjelang subuh ya, sudah mulai terang. Nah di situ Nabi SAW pulang dalam kondisi ketakutan sebagai seorang istri. Tidak ada prasangka buruk pada suaminya. Dia merangkul dengan kasih sayang dan cinta. Begitu dia buka, dia lihat suami dalam kondisi ketakutan, keringatan. Maka dia diam. Dia tunggu apa yang suaminya ucapkan. Maka Nabi SAW ucapkan kalimat zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Tanpa banyak nanya, langsung mengambil selimut, langsung menyelimuti suaminya, kemudian didudukkan, diajak duduk, kemudian ditenangkan, diberikan minuman, sampai nanti sudah tenang suaminya cerita sendiri. Maka Nabi SAW mulailah bercerita. Telah datang kepadaku sosok makhluk yang aku sendiri tidak pernah lihat sebelumnya seperti itu. Dimanapun mataku memandang langit, di sana badannya memenuhi langit. Jibril alaihissalam. Tanpa ragu pun Khadijah langsung memuji suaminya mengatakan,
Apakah kau pikir, hai suamiku, kau akan menderita? Kau selalu silaturahim, kau selalu membantu orang yang susah. Nggak mungkin gitu. Jadi dia tenangkan suaminya. Kemudian dia mengatakan, saya akan bawa anda bertemu dengan sepupu saya, Waraqah bin Nawfal. Seorang pendeta Nasrani pada saat itu yang memang menunggu munculnya Nabi di kota Mekah. Pada saat sudah mendengar cerita, dia mengatakan, sungguh telah datang kepadamu Namusul Akbar. Maksudnya malaikat yang besar. Ya. Makhluk yang bersayap. Yang telah datang kepada Musa. Kalau seandainya saya masih hidup, di masa nanti kaummu mengeluarkanmu dari kota ini, maka saya akan menjadi penolong utamamu. Maka kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengeluarkanku? Waktu itu Nabi tidak nyangka, karena memang Nabi SAW dihormati sekali di Mekah. Seorang tokoh masyarakat, orang yang mendapat julukan Al-As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur dan paling bisa dipercaya. Maka kata Waraqah bin Nawfal, rahimahullah, beliau mengatakan, tidak ada orang yang diutus sepertimu kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya, dibenci oleh orang-orang yang tidak mau beriman. Tapi lihat bagaimana muamalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah datang ke rumah, lalu Khadijah saking pekahnya dan taunya kebutuhan suaminya, karena cinta yang tulus yang ada di rumah, kasih sayang, ya. Maka beliau, begitu ada suaminya datang, dia langsung mau menyiapkan makanan. Jibril turun pada saat itu. Lalu Jibril mengatakan, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu, hai Muhammad. Sampaikan, maksudnya karena sikapnya ini. Melayani suami dengan baik, dengan santun, dengan ramah. Kalau Allah, sang pencipta langit dan bumi, mengirim salam kepadanya. Mengirim salam kepada wanita yang seperti ini. Santun, ramah, lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kata Nabi SAW sampaikan, kata Jibril SAW sampaikan, ya, salamnya Allah Tuhannya kepada dia, dan sampaikan salamku kepadanya. Ya. Dan sampaikan juga berita gembira bahwasanya dia akan diberikan istana karena sikapnya ini, ya, dari intan yang tidak beronggah atau yang beronggah gitu ya. Ini luar biasa ini. Ya. Bagaimana muamalah yang baik dengan orang terdekat kita, akhlak yang santun. Bagaimana Nabi SAW sebaliknya bermuamalah dengan santun dan baik pada para istrinya. Pada saat Aisyah cemburu radhiyallahu anha menepis piring yang isi kurma dikirim oleh salah satu istri Nabi karena cemburu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pelayan tersebut, punggutlah kurma-kurma ini. Sungguhnya ibumu sedang cemburu. Tidak emosional, gitu kan. Tetap dengan santun, dengan ramah menyampaikan. Tapi tetap ada bahasa singgungan, bahasa peringatan yang itu cukup harus disadari oleh orang yang berakal. Dan ini poin yang luar biasa. Pada saat Aisyah juga cemburu dengan istri yang lain, Sofia dan yang lainnya, maka Nabi SAW mengatakan, dan dia ucapkan kata-kata yang sedikit agak tegas ya. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, kau telah mengucapkan kata-kata kalau diletakkan di lautan maka akan rusak lautan tersebut. Nabi SAW dengan baik, dengan santun memberikan nasihat. Pernah ada orang Arab Badui, ini sisi lain. Ini kan kita bicara tentang rumah tangga. Karena dalam hadis ini kan dikatakan orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, dan yang baik akhlaknya yang paling baik dengan keluarganya. Dan akulah orang terbaik pada keluarganya atau pada istrinya. Kita sudah berikan contoh tadi antara suami istri. Juga Nabi SAW pernah kedatangan seorang Arab Badui. Datang, minta haknya. Mohon maaf, saya masih batuk, semoga Allah sembuhkan insya-Allah. Jadi ada orang datang minta bantuan kepada Nabi SAW, tapi karena Arab Badui kasar sekali ngomongnya. Hai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang Allah amanahkan kepadamu, atau seperti semacam itulah kata-katanya. Maka para sahabat emosi mendengar ini. Ini apa ini, orang nggak ada akhlak sama sekali pada Nabi gitu kan? Maka Nabi SAW berikan kepada dia. Lalu Nabi tanya, sudah cukup? Dia bilang belum. Subhanallah, orang ini sudah minta dengan cara kasar, kemudian dia bilang lagi belum. Nabi SAW tidak emosi. Nabi SAW mengatakan, ikutlah ke rumahku. Orang itu ikut. Sampai di rumah Nabi SAW kasih. Sampai dia ridho. Sampai dia, oh ya sudah cukup. Lalu orang itu mengatakan, jazakallahu khairan. Perhatikan, Nabi SAW langsung memegang kata-kata terakhirnya. Beliau mengatakan, inilah perkataan yang baik. Ya. Tadi, pada saat engkau di masjid dan minta sesuatu dari kami, engkau mengucapkan kata-kata yang membuat para sahabatku tidak suka.
Maka sekarang aku akan mengajakmu keluar dan menemui mereka supaya mereka tidak menjadi tidak ada masalah dengan kamu. Maka ucapkanlah perkataanmu ini. Saya akan tanya nanti apakah sudah cukup, kau akan katakan iya dan kau katakan jazakallahu khairan. Maka dia mengatakan baiklah. Lalu diajak keluar, lalu Nabi SAW mengatakan, tadi telah datang orang ini ke tengah-tengah kita meminta, lalu kemudian dia masih merasa kurang dari kebutuhannya. Maka kemudian dia pun, kami tanya setelah kami berikan dari rumah kami, apakah cukup? Dia mengatakan iya. Apa yang kau ucapkan saudaraku? Maka dia mengatakan jazakallahu khairan. Lalu kata Nabi SAW, lihat, dia telah mengucapkan kata-kata yang baik. Maksudnya Nabi SAW, jangan kalian ikuti kalau tadi akhlak dia yang buruk. Dan ingat, dia juga sudah memperbaiki keadaannya. Dan inilah yang terbaik yang diperintahkan dalam agama. Jadi target Nabi SAW, bagaimana dakwah sampai kepada orang, bukan kebencian. Ya. Berapa banyak orang subhanallah yang tanamkan kebencian, kedengkian, hasad satu sama yang lain, subhanallah. Padahal Islam adalah satu. Al-Quran, Tuhan kita satu. Al-Quran juga satu. Tidak ada yang berubah. Juga Nabi SAW diutus kepada kita satu orang. Dan sabda-sabda beliau jelas semuanya. Kenapa kita tidak bersatu dalam satu saf untuk saling menunjukkan akhlak yang mulia? Saling menghormati satu sama yang lain. Ya, tidak menjegal satu sama yang lain. Tidak menyakiti satu sama yang lain. Kalau ada perbedaan pendapat, maka itu umum. Semua orang bisa punya pendapat. Bisa menyampaikan pendapat dia. Kalau dia salah kita ingatkan, dia terima. Alhamdulillah, tidak terima, itu urusan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tugas kita untuk selalu mengontrol setiap orang. Itu tidak mungkin. Sampai di mana batasan kita? Ya? Maka ini juga bagian daripada akhlak yang harus diperhatikan. Agar kaum muslimin selalu saling merendah satu sama yang lain. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh kalian saling tawadhu, merendah. Agar tidak ada lagi satu orang menzalimi orang yang lain atau menyakiti orang yang lain. Ini peringatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi, hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan iman seseorang justru terlihat dari akhlaknya. Dan subhanallah, makin Anda jaga akhlak yang mulia ini, makin Allah datangkan pertolongan yang tidak masuk di akal kita. Allah punya cara mendatangkan pertolongan-pertolongan yang luar biasa gitu. Yang tidak masuk di akal kita. Berapa kali kasus terjadi pada hidup kami hadapi dengan akhlak yang baik. Udah dengan kesantunan, tidak usah balas keburukan dengan keburukan. Allah datangkan pertolongan yang luar biasa gitu. Dan kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Allah punya cara. Salah satu hal yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian adalah bagian daripada serial iman. Dan akan kami sampaikan nanti di khutbah Jumat. InsyaAllah hari Jumat ini Anda bisa ikutin nanti. Serial iman masalah muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tentram dan nyaman di bawah pengawasan Allah. Dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dia pada saat dia benar. Allah akan menghukum orang-orang yang menzalimi dia. Itu salah satu bagian daripada akhlak yang baik. Kemudian hadis yang kedua yang diangkat oleh beliau, ini hadis juga mulia sekali tentang akhlak, dan umumnya semua bab-bab akhlak mengangkat masalah ini, bahwasanya orang yang menjaga akhlak yang mulia, kesantunan, keramahan, kesopanan, ya, dermawan, tersenyum, suka berbagi dengan orang dan seterusnya, ini akan memberikan derajat yang sangat tinggi nanti di surga. Walaupun mungkin dia secara sholat mungkin tidak sebanyak orang-orang yang banyak sholat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban. Karena di sini juga disesuaikan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1932. Kata Nabi SAW, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak baik dapat mengejar derajat orang yang banyak berpuasa dan juga sholat malam. Artinya dia akan sampai ke derajat mereka nanti di akhirat hanya dengan akhlaknya yang baik. Kesantunan, keramahan. Subhanallah, kita lihat kalau orang punya akhlak yang baik ini. Walaupun mungkin secara paras wajah, postur tubuh, mungkin biasa saja. Tapi kalau kita ngobrol sama dia, dia santun, dia ramah, dia mengalah. Kita merasa nyaman dengan dia. Dibandingkan orang tampan atau cantik, tapi lisannya tajam, matanya melotot, selalu merasa lebih paling pintar, paling hebat. Kita tidak nyaman sama dia. Kecuali hanya punya hajat, lalu kita selesaikan, lalu kita berharap tidak berteman lagi dengan dia. Bermula dari pasangan suami istri, kalau mau rumah tangga langgeng, akhlak yang mulia. Mau anak-anak berakti sama kita, akhlak yang mulia. Mau orang tua selalu perhatikan kepada kita sebagai anak, akhlak yang mulia. Mau sahabat tetap setia dengan kita, akhlak yang mulia. Mau kerja dan tetap langgeng di tempat pekerjaan Anda, akhlak yang mulia. Tidak ada yang lain. Ini kata kuncinya. Lalu kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga.
pernah ditanya kepada Nabi SAW itu, apa kira-kira yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Tiket VIP. Dan dalam hadis ini juga ditanyakan nanti, apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka beliau menjawab tentang orang yang paling banyak masuk ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disesuaikan oleh Syarman dalam Sahihul Jami' nomor 1630. Maksudnya takwa Allah adalah patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang jauhi. Nah itu namanya akhlak yang mulia. Itu adalah takwa. Dan dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ayat 2-nya yang akhir, kalau anda buka di aplikasi Al-Quran anda di saat ini, di surah At-Talaq, surah nomor 65, ayatnya ayat 2. Di akhir ayatnya, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Ayat 3-nya, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Akhir ayat 4-nya, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Kemudian di ayat 5-nya, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya dan membersihkan dosa-dosanya. Jadi Allah bersihkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan ya pahalanya. Mohon maaf. Jadi kita bisa lihat bagaimana takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, itu akan menjadi penyebab utama masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua, Allah partnerkan ini dengan akhlak yang mulia. Ya. Karena banyak orang suka beribadah, mau bertakwa, tapi tidak punya akhlak. Di masjid bertutur kata yang kasar, matanya melotot, muamalahnya buruk. Dan ini hati-hati teman-teman sekalian. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis sahih, sehingga saya diriwayatkan oleh Sahihain, di dalam Sahihain dalam riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah. Gitu. Dia selalu sholat malam, dia selalu sedekah, tapi lisannya tajam kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan padanya, dia akan masuk neraka. Lalu ditanyakan juga kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada wanita di Madinah ini, biasa saja sebenarnya sholatnya, ibadahnya, itu yang standar gitu. Ya. Tapi santun, ramah, baik, kata Nabi SAW, kebaikan padanya dan dia akan masuk ke dalam surga. Coba bayangkan. Tolak ukur di situ. Jadi tidak ada gunanya Anda berilmu yang banyak, titel yang bersusun, ya, harta yang melimpah, fisik yang sempurna, tapi tidak diikuti dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, mungkin Anda kurang semua di sisi itu. Titel akademik Anda kurang, Anda juga harta berkurang, Anda juga mungkin tidak punya jabatan, dan seterusnya. Tapi Anda santun, ramah, baik, itu luar biasa. Sampai Nabi SAW menyuruh kita menikahi wanita yang wadudul walud, penyayang, pengasih, penuh dengan cinta, kelembutan, dan subur. Fa inni mukatsirun bikum ummi yaumil qiyamah, karena saya sangat bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Coba bayangkan, tolok ukur istri yang baik adalah masalah itu. Bagaimana dia penyayang, penyantun, punya akhlak yang sempurna, dan juga subur. Juga ditanyakan, pada saat juga Nabi SAW jelaskan kepada para wanita, bagaimana kriteria memilih suami. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau kalian menemukan ya, siapa yang datang melamar, yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, coba bayangkan. Agamanya dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Perintah Nabi SAW, akhlak dan agama. Itu tolak ukurnya. Ya. Jadi ini harus betul-betul dijadikan sebagai pegangan agar jangan sampai kita keliru dalam bermuamalah dalam keseharian. Dan ini ciri khas seorang muslim dalam kehidupan mereka. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan insyaAllah dua buah hadis yang tersisa yang diangkat oleh Syekh Mahmud Misri dalam bab langkah ke-15, langkah cerdas untuk selamat dari api neraka, yaitu akhlak mulia. Hadis ini hadis yang sangat agung, berhubungan dengan masalah salah satu atau dua buah hadis ini berhubungan dengan masalah keutamaan yang akan didapat nanti di akhirat. Ya, selain di dunia memang akan dihormati oleh orang, akan disayangi oleh orang, akan dihormati oleh orang karena akhlak yang mulia.
maka di akhirat nanti akan mendapatkan keutamaan ini. Hadisnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syarban dalam Sahih Jami' nomor 2201. Kata Nabi SAW, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Di antara yang paling aku cintai, ini keutamaan pertama, dan keutamaan kemudian yang paling dekat tempat duduknya dariku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ini luar biasa. Begini teman-teman memahaminya. Kalau seandainya ada satu tokoh masyarakat atau orang yang Anda idolakan lah misalnya, secara khusus memanggil Anda, lalu kemudian dia mencintai Anda. Cinta artinya loyalitas ya. Bagaimana dia royal dan loyal dua-duanya kepada Anda. Setiap kali Anda butuh apa-apa diperhatikan. Setiap kali semua perhatian dicurahkan untuk Anda. Cinta. Ya. Apa perasaan Anda? Anda dicintai oleh satu tokoh masyarakat. Atau orang yang Anda idolakan lah misalnya. Plus lagi, dia selalu, mohon maaf, dia selalu bangga dengan Anda. Dan dia mau Anda duduk di sebelahnya selalu. Di depan ya, umum, dia selalu minta Anda selalu bersama dia. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Di zaman kita sekarang, kalau ada satu tokoh masyarakat mengatakan, ayo sini foto dengan saya, kita sudah bangganya luar biasa. Bagaimana kalau kita duduk, bagaimana kalau dia muji-muji kita, bagaimana segala macam. Itu contoh rasional saja, itu baru orang biasa. Bagaimana kalau Rasulullah SAW, manusia terbaik, semua orang beriman, asal ada iman dalam hatinya akan penuh dengan cinta kepada beliau SAW. Itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai mengikuti beliau dijadikan sebagai sebab cintanya sampai pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada mereka, mohon maaf, ikutilah aku. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka pasti Allah akan cintai kalian. Jadi, datang sebabnya cinta Allah Subhanahu Wa Taala justru karena mengikuti baginda Nabi SAW. Dan salah satu mengikuti beliau adalah beliau memiliki akhlak yang mulia. Kita mencontohi begitu. Nabi SAW selalu ramah, santun, pemaaf, dermawan. Semua kebaikan ada pada beliau. Sangat jauh Nabi SAW dari sifat emosional, egoisme, dan segalanya. Beliau hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau selain daripada ini, beliau tidak marah. Dan pada hari kiamat nanti, orang yang memiliki akhlak yang mulia ini akan dicintai oleh Nabi SAW. Nabi kan peduli dengan dia, walaupun dia belum pernah ketemu semasa hidup Nabi SAW. Plus lagi, mohon maaf, akan sangat dekat kedudukannya di sisi Allah, di sisi Nabi SAW. Maksudnya nanti di surga berdekatan dengan Nabi SAW. Ini semua karena akhlak yang mulia. Kenapa Anda tidak menjadi orang yang berakhlak yang mulia? Menjadi orang yang baik, orang yang santun, orang yang ramah, orang yang pemaaf, orang yang dermawan. Juga itu semua dicintai oleh manusia. Orang suka dengan orang dermawan, dengan orang jujur, orang yang ramah, orang yang lembut. Orang semua suka. Nyaman orang bersama dia. Plus lagi dapat pahala dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi kedudukan besar di hari kiamat nanti. Bahkan ada istana khusus di surga nanti yang paling tinggi, itu bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, paling dekat kedudukanku, paling dekat kedudukannya nanti denganku di hari kiamat. Itulah dalil yang terakhir yang diangkat oleh beliau, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1464. Yaitu sabda Nabi SAW, Ana za'imun bi baiti fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Artinya aku menjamin sebuah istana di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Sebuah istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda, dan sebuah istana di bagian tertinggi surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya atau memiliki akhlak yang mulia.
Ini dalil terakhir yang diangkat oleh beliau. Ini hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana dari hadis ini Nabi SAW memberikan jaminan. Aku menjamin pasti dapat. Dan jaminan Nabi SAW tidak mungkin salah. Beliau as-sadiq al-masduq. Beliau orang yang paling jujur dan bisa terpercaya. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Siapa yang melakukan semua itu? Kalau bagi seorang muslim. Orang muslim itu kita tidak bicara. Orang muslim. Rasulullah SAW segalanya bagi dia. Nabi SAW menjamin, aku menjamin. Jaminan pertama ini perlu kita garis bawahi. Sebuah istana di pinggir surga. Atau di bagian bawah surga. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Bayangkan. Jadi kalau kita sedang bicara sama seseorang, kita sudah sampaikan argumentasi, dia juga sampaikan argumentasi, dan dia tetap saja ngotot, ya tinggalkan saja. Di sini dikatakan dia meninggalkan perdebatan, walaupun ya, dia benar, meskipun dia benar. Tentu boleh kalau orang itu harus berdebat, membicarakan sesuatu, tapi tujuannya mencari kebenaran. Ya. Para imam seperti Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan seseorang. Kemudian pada saat tidak bertemu ya, pendapat mereka, maka Imam Syafi'i pada saat mau pisah mengatakan, walaupun terjadi permasalahan perdebatan seperti itu, tapi ukhuwah kita dahulukan. Memang begitu harusnya seorang muslim. Kalau Anda menyampaikan argumentasi dan orang masih mau dengar, alhamdulillah. Tapi kalau dia ngotot, maka tinggalkan perdebatan tersebut. Ini ada jaminan surga. Sebenarnya ini juga bagian daripada akhlak yang mulia ya. Karena bukan sifat seorang muslim yang sibuk berdebat terus. Jaminan yang kedua. Sebuah istana di tengah-tengah surga. Di level pertengahan surga. Bagi siapa? Maksud dalam akhlak juga ini sebenarnya. Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Coba bayangkan. Semua orang mukmin jujur. Walaupun bercanda. Kan banyak orang kadang-kadang bercanda itu, kan cuma bercanda. Lalu dia bohong. Hanya untuk membuat teman-temannya tertawa misalnya. Enggak. Kalau kita harus buat orang tertawa, tertawa yang benar. Memang ceritanya benar gitu. Kejadian benar, lucu memang terjadi, tidak ada masalah. Kalau dari rekayasa ini disebutkan. Dan aku menjamin istana di surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun dia bercanda. Apa jaminan surga? Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang luar biasa. Puncaknya, walaupun kedua tadi itu sebenarnya masuk dalam poin ini ya. Tapi beliau sebutkan, dan aku akan menjamin istana di tempat tertinggi surga. Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Selalu meningkatkan kualitas akhlaknya. Selalu tatapan matanya syahdu. Lisannya juga santun. Tangannya ramah. Ya. Semua penampilan dia. Semua sikap dia dan sifat dia. Tidak pernah menyakiti orang lain. Jadi sakitnya tidak ada masalah. Itu sudah umum. Para nabi-nabi pun disakiti oleh banyak orang-orang yang tidak menyukai kebenaran dan Islam. Kalau kita punya hak dengan orang lain, sebagaimana saya singgung tadi di awal materi kita, tidak ada masalah. Seorang mukmin yakin rukun iman dia yang kelima, iman kepada hari kiamat. Isinya adalah paketnya dari kematian sampai alam barzah, alam kubur, kemudian pindah ke hari kebangkitan. Dan di situ dia akan mengambil haknya full. Tidak ada sesuatu yang terlepas. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang luput maksudnya. Tidak salah disebutkan dalam sebuah hadis ya, tidak akan masuk ke dalam surga seorang ahli surga selama seorang penghuni neraka masih punya hak dari dia. Orang yang penghuni neraka ini sudah pasti masuk neraka, tapi kalau dia masih punya hak di satu orang ahli surga, tidak akan masuk ke dalam surga si ahli surga tersebut. Dia juga tidak masuk neraka sampai haknya si ahli neraka diambil dari orang ahli surga itu. Dan tidak akan masuk seorang penghuni neraka ke neraka selama masih ada hak penghuni surga kepada dia. Semua akan selesai pada hari kiamat. Semua akan Allah selesaikan. Sekecil apapun kezaliman, Allah akan selesaikan. Tidak ada yang luput. Orang mukmin tenang dengan itu. Dia tahu dia akan mendapatkan haknya pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi ini akhlak yang mulia. Biarkan teman-teman orang menilai kita adalah orang yang baik, orang yang lembut. Biarkan, tidak masalah. Dan kita terus komitmen dengan itu. Kita kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah ada kesan kita kasar, ya. Kita jahat. Tidak. Ya.
Makanya pernah ada seseorang, tanyakan oleh seorang khalifah, kira-kira di mana posisi saya nanti pada hari kiamat? Beliau dengan cerdas menjawab sebuah atau dua buah ayat dalam Al-Quran. Innal abrar lafi na'im. Orang-orang yang patuh ya, kepada Allah SWT, abrar. Semua diperintahkan kerjakan, yang dilarang dijauhi, berakhlak yang mulia. Abrar, orang yang patuh. Lafi na'im, pasti masuk ke dalam surga. Wa innal fujara lafi jahim. Dan orang-orang yang fujar, yang suka berbuat jahat, akhlaknya buruk, pasti masuk neraka. Anda tinggal pilih. Anda lebih tahu diri Anda sendiri. Mau jadi penghuni neraka, penghuni surga, jadi orang yang abrar, orang yang patuh dan baik akhlaknya. Atau orang yang masuk neraka, yaitu orang yang fujar. Orang yang ahli maksiat dan juga banyak ya, dan buruk akhlaknya. Nah ini yang harus diperhatikan baik-baik. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.